بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وكما النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والصابرين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat kiram berkiramat segenap para asatid maksud khusus yang sama-sama didahulukan ketua DKM Musnula Al-Hidayah
sama-sama kita hormati juga kepengurusan dan juga guru setempat yang senantiasa kita semua hormati, dan juga pada jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah dan yang maghfur di qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat karunia rahmat nikmat serta taufik hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan bersilaturahmi ini menjadikan satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah rahimahumullah, melanjutkan kajian kita tentang surah Taufik. Pasal yang selanjutnya tentang wa yuqidul ru'ah, perkara yang membatalkan wudu. Wala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa abidana bi asra'ihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslul tariqi fasal fi ibaratin fasal fi nawaqidil wudu'i dalam perkara atau perkarakan merusak wudu. Wa yaqudul wudu ala tegese perkarakan adalah wudu iku arba'atun asya'a merupakan biro-biro perkara yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama ahaduha ma'kharaja yakinan tasabilaini aymin ahlihima aymin kubri aw kuburihi ala ayyi sifatin kana waluna wudu umdi. Yang pertama perkara yang membatalkan wudu yaitu perkara yang keluar dari 2 jalan, atau suatu perkara yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, garis miring, pukul atau ukur. Itu. Yang pertama ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan maupun jalan depan atau jalan belakang atau bukul atau dubur kecuali sperma. Yang kedua wa masmuhu lil adamiyyin aw khalqati duburihi bi fadil kafin bila hadidin, menyentuh kemaluan manusia atau lubang duburnya manusia dengan batinnya telapak tangan atau jari-jari tanpa penghalang. Yang ketiga walam subasyaratil asnamiyati ma'akibrin, menyentuh kulitnya wanita yang sudah dewasa secara langsung dan tidak ada ikatan mahram. Begitu sebaliknya. Yang keempat wazawalul aqli bilan akal, lanau muqa'idin, selain sebab tidurnya orang yang menetapkan bokongnya pada tempat duduk. Yang pertama bila wakilin wudu makhraja yakinan minasabilaini aymin ahadihima aymin kubulihi aw kubulihi ala ayi sifatin kana walau nahudin. Perkara yang membatalkan wudu yang pertama ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Kaan walau nahudin, apapun itu bentuk yang keluarnya, ilal maninya kecuali sperma. Contoh misal anak yang keluar
batuk ya, kadang suka ada tuh ujung-ujung keluar batuk kalau orang punya penyakit kencing batuk. Nah, maka si batu ini baik itu keadaan basah atau kering, maka tetap membatalkan wudu. Ya, dari arah depan atau dari arah belakang, warid angin blower. Ya, iya, blower dua ngentut. Nah, ini dia. Walau minggu kulit yang sengaja keluar tina kubul kairul mani saliane kue metune mati al mani asasinan kecuali mani. Sebab mani mah tidak membatalkan wudu, tapi li'annahu aujaba a'dhamal amroini, sesungguhnya mewajibkan atas perintah yang besar. Apa itu? Adus wa huwal ghuslu bi khususin, mandi yang dikhususkan, artinya yang diniatkan secara tertentu. Ya. Jadi kalau keluarnya mani baik disengaja maupun tidak disengaja, itu wudu gak batal, tapi wajib mandi. Mandinya mandi dulu. Fardunya dua, satu niat, dua meratakan air ke seluruh badan. Ya. Kalau sudah mandi dulu mau wudu lagi, mogok enggak wudu lagi enggak apa-apa. Karena kaidahnya kalau hadas besar sudah hilang, otomatis hadas kecil pasti hilang. Bagaimana kalau seumpamanya kita sedang mandi pastinya robek, tahu nggak robek? Yang megang kan? Nah, kalau di dalam konteks niat masih dalam mandi besar, itu tidak batal. Walaupun di sini dikatakan pembatalan seperti memegang pukul atau pukul ya, dibanding kafir dengan kedua telapak tangan. Kalau masih ruang lingkupnya kita itu mandi besar, itu tidak menjadi masalah. Kalau di dalam ilmu ini itu apa beres mandi dosa lagi. Tapi kalau seumpamanya ragu-ragu mau wudu aja saya mah banyak air, nggak apa-apa, bebas semua. Ya, bebas tuh. Lalu yang kedua, wasaniha jeung kaduana masukul adami dina arba'a etanya wakukuna barusa adam awil binti atau kamsadi atau masih muslim min nafsi Allah ini berrojulin awil pro'atin. Yang kedua, menyentuh kubul anak Adam atau menyentuh kubul jin. Di mana bagiannya? Ya. Menyentuh kubul anak Adam, baik punya sendiri maupun punya orang lain. Maksudnya anak-anak itu. Ya. Walau mubana min bagian ismu fa'ila fa'ala. Ya. Kalau masih di dalam satu arah, satu nama, namanya kelamin, dipegang batal. Tapi kalau sudah dipotong, ya namanya uluf, ya ulufnya, trompetnya, tuh laki-laki kan ada, dipotong tuh, ya sedikit. Terpisahlah dari kemaluan, dicabak sama kita posisi wudu kita batal. Ya, karena di sini definisinya masuk kubul adami, menyentuh kubul anak Adam, sedangkan kubul tersebut atau kulfa tersebut sudah terpotong, maka sudah bukan bagian jenis
lami, maka tidak batal. Paham ya? Iya, itu mah dokter bagian lah. Kita memakai nyakang cincin ya dok. Nah, wal bidu atau bibir itu apa? Wa utawi dengan bibir lahmatun wedagi fi a'lal farji ono ing jroning farji. Oh, usah dibahas ini malah. Ya. Hai sukana mutasalina wadina, sama posisi wong Bandung juga begitu. Ya. Tuh. Jadi kalau menyentuhnya sudah terkelupas gak batal, tapi kalau masih menyatu batal. Fala taqdu bimasihima. Lalu al-masruhal qadim rukunihi, atau menyentuh namanya dubur, ya, dubur seseorang itu batal. Apa sih yang dimaksud dubur? Itu batinul manfatin, ya, apa itu? Jerone liang dubur, jeroan tahu? Ya, ya. Kalau orang Cina bilang itu namanya jantai. Nah, makanya kalau ini nggak batal, ini berzahir namanya batin. Ya, yang termasuk di situ adalah bulat-bulat itu. Ya, ngerebon itu batal ya. Batinul batal. Duna ada bukan selain daripada itu. Ya. Wakakul fatim mahal watiha wa mabasyalahu musaki asiki mukil qadli wala yang hidu, dan tidak menjadi batal wudu'ul mamsus, wudu'nya seseorang yang dipegang-pegang, ya, wayang kubulus sodiri wahal qadud ruhurihi walau kana ibna yaumi wa kubulil mayitin. Tidak batal yang memegang kubulnya mayit, gak batal. Wudu si mayit gak batal, wudu kita batal. Jadi ya, belum selesai nih, ya. Ambil ngadusin mayit, ya, baik pakai sarung tangan atau tidak. Kan biasanya itu juga dihukum sekali kerja. Mandi mayit itu termasuk mandi besar. Mandi mayit itu mandi besar, harus seperti orang jenazah didudukin, bisa. Dalam sendiri dia nggak bisa, nanti keluar semua kotorannya. Dipeganglah sama kita, ya. Maka kita batal wudunya, tapi mayit tidak batal wudunya. Ya. Kalau batal mah gimana? Ya kagak disolatin mayit kan, kalau dibatalannya. Ya. Makanya ada kalau seumpamanya yang meninggal perempuan, maka ambil jenazahnya lebih baik perempuan. Kalau laki-laki, ambil jenazahnya laki-laki. Yang memandikan kalau seumpamanya laki-laki cukup suaminya. Saudara nggak boleh lihat, anak kita boleh jangan lihat. Itu biasanya ditutupin, jangan dibuletin, ditutupin pakai sarung ketat biasanya ya, atau pakai ada aling-aling lah, harus begitu. Tuh, untuk ada memandikan mayit. Jadi kadang halus, Pak. Sesetan seorang mayit itu, Pak, ruhnya itu kan menyaksikan. Maka itu dia dalam Nafsul Akbar itu ketika dipegang oleh orang yang hidup, maka dengan pegangan yang kasar, maka seolah-olah diseseti kulitnya menggunakan pisau sebanyak 7 kali sesetan. Makanya perlu pelan-pelan, walaupun sudah berbocor jadi mayit gede, pelan-pelan, ya. Jangan tiba mentang-mentang mayit dalam haji,
Dua sama dia mah pakai sikat baju. Tidak. Ya, jangan kasihan Pak. Kalau ya duduk apa pokoknya kayak mandi gede apa jangan ada yang ketinggalan. Itu tugas kami. Lalu dibutuhkan nama kita. Beres sholat di kurbi tahlil selesai. Ya. Di antara perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3, ya. Nomor 3 walam suka syaratil aznabiyatin ma'akibarin, menyentuh, ya, menyentuh atau bersentuhan kulitnya seorang yang bukan mahram, yang bukan mahram. Contoh kita sama bini itu bukan mahram, ya. Kenapa sih bukan mahram? Ya karena halal nikah. Kalau mahram haram nikah. Ya, kadang-kadang orang kenapa sentuhan sama istri batal? Tanya dulu mazhabnya siapa. Kalau Asy-Syafi'i batal sebab mahram. Gitu. Tapi ada sesuatu ketika Rasulullah mau sholat langsung bersalaman dengan Sayyidah Aisyah, lalu Nabi tidak wudu lagi. Satu, wudunya Nabi padanya siapa? Yang kedua itu khosok isu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan Nabi. Nabi ketika sujud gendong Sayyidina Hasan, meletakkan Sayyidina Hasan, Nabi bangun, Sayyidina Hasan digendong oleh Nabi. Paham gak? Nabi sujud diletakkan, Nabi mau bangun digendong lagi. Itu mah Nabi, khosok isu Nabi. Boleh gak itu sama kita? Jangan. Paham? Itu mah Nabi. Itu kalau anak masih bayi atau anak baru 1 tahun di bawah kita memamir, itu kalau kita kalian itu jangan itu ya. Lalu maksudnya dilengkapi lagi sama kita karena ngambil hadis itu. Lihat dong ada tanzi hadisnya, itu mah adalah kekhususan kanjeng Nabi. Gak bisa semua kekhususan itu ditiru. Contoh tahajud jatuhnya amal Nabi wajib. Mau jatuh amal kita wajib? Aduh sampai lulus orang kita mau tidur aja dia orang. Ya, tapi jatuh ke kita masih sebagai umat jatuhnya sunnah. Itu mah khosok Nabi, khusus Nabi wajib tahajud. Kita mengada kan begitu. Maka ada kekhususan Nabi yang tidak bisa kita tiru. Ada kelaziman Nabi, keumuman Nabi yang memang wajib kita tiru. Begitu. Makanya kenapa orang belajar ilmu hadis tidak hanya cukup membaca hadis lalu dia otak-atik dengan akalnya tanpa ada dasar ilmu alamat dan nahwunya, karena akan menjadikan gagal paham. Sehingga sesuai teksnya hadis tanpa menggunakan syarah hadis, melihat yang berbeda dengan hadis ini langsung memvonis begitu salah, bukan ajaran kanjeng. Padahal dia yang agak pekat. Kenapa emang? Ngajinya kurang jauh. Jadi itu Pak. Makanya kenapa Pak ada ungkapan dari Rasulullah SAW, karena siapa yang berburu tanpa ada suatu guru, maka gurunya adalah syaitan. Itu Pak. Karena gampang menyalahkan ajaran mereka. Makanya kita mengaji yang jelas-jelas supaya kayak beginilah. Ya lumayan begini deh. Ambil sambil minum teh, coba orang gurih kan gitu. Gurih. Paham syukur ada paham orang apa gitu. Ya jadi kan begitu. Ya Allah, makanya jangan belajar tanpa guru. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ila afdha ahadukum biyadihi la dakari falyatawadda wal tuqta'u fil ghali la udifa ila al-kaffi kana ibaratan al-masih fatihah wal kaffu muannasatun."
Yang dimaksudkan daripada kedua telapak tangan kelewat yang tadi nih, yang kedua ya. Yang dimaksudkan kedua telapak tangan itu yastatiu tindak rohataini ala ukhra. Nah, ketika ditempelkan antara tangan yang satu dengan yang satunya, maka rapat tidak terlihat, maka ini namanya bibatnil khafif, yang dinamakan dua telapak tangan. Yang menyentuh kepada menggunakan itu hukumnya batal. Coba. Ya saya ngomongnya kalian, susah ngomongnya. Nah tempelin begini Pak, sok tempelin Pak. Nah, yang agak terlihat nih, yang agak terlihat inilah yang membatalkan sentuhan. Berarti kalau megang punggung atau tubuh menggunakan punggung tangan ini benar tanpa adanya penghalang itu tidak batal. Paham ya? Insya Allah. Iya, tidak batal. Kalau seumpamanya lagi buat kok, ya bisa nggak masuk tapi begini. Tidak batal, Pak. Karena yang membatalkan syaratnya bila asif yang pertama, yang kedua bila hadili tanpa adanya penghalang. Itu. Tapi kalau pakai punggung tangan mau pakai buah los. Ya, los. Yang ketiga tadi bersentuhan ya kulit yang bukan mahram. Wal muradu bisyaratil dhahir jildi, yaitu adalah kulit-kulit yang terlihat bangsa zahir. Ya, semua illa wa fi hukmihi al-lisan ya wala satun, tidak dengan musi ya, karena itu mah hukumnya bukan zahir ya tapi batin idro gitu. Kalau untuk kena untuk kalau batal ya, untuk batal. Nah, cuman emang ya no fala tangkutu sokirotan maka batal karena wudu sokirotun yang berguna awewe kan uletik lah mustahab ya ngelamun orang dekat seneng dia sokiroh tidak batal wudu kalau bersentuhan dengan kulit anak kecil balon ya, yang dimana syaratnya la ustaha, tidak ada nafsu atau tidak ada kepenginan ya. Yang pertama, anak perempuan umur 40 tahun atau di bawah 4 tahun itu tidak batal ya, tidak batal. Fa'idha balaghan waladu sab'a sinina fa'innahu makasana la yu'ala kita batal tunjabak budak kana wudu. Umur 7 tahun dipegang kulitnya disentuh batal wudunya. Umur berapa? 7 tahun. 4 tahun belum batal, 3 tahun belum batal, 2 tahun setahun belum batal ya. Bagaimana Ustaz kalau umur 40 tahun? Itu mau pengalaman itu. Ya. Bintifak indah karokaan au unta wa indah balagha khamsa sinin. Dan kalau sampai umur 5 tahun fala yaqudu maqara batala bani wa batala wudu intifaqi kelawan mufakat para ulama. 5 tahun juga sepakat ulama tidak membatalkan wudu. Wa amalila balagha sitasirina fa fi khilafun, kalau anaknya sampai umur 6 tahun maka pendapat ada 2. Satu yang batal wudunya, yang kedua adalah yang wudu tidak batal wudunya.
Lalu bagaimana mensiasatinya? Wa hadza yuljamu ila tibain nasi, maka dilihat dari sifat dan watak seseorang. Hatta andal walad alladhi balagha khamsa sinin, walaupun anak tersebut hanya umur 5 tahun, kalau yang megangnya karena syahwat badan, ya, kalau yang megangnya tidak syahwat tidak badan, ya. Ada bayi, ada anak umur 5 tahun tapi cantik, ya, megang tidak bersentuhan, tapi kalau lihat kita udah ada tuh cantik amat nih, apa kata? Ya, maksudnya di samping itu adalah ada kebaikan, gitu. Tapi kalau tidak ada syahwat, tidak bakal, ya. Sama kayak kasus ini. Ketika Sayyidina Umar ditanya bab puasa, ada seorang nenek-nenek sama aki-aki, nenek-nenek nyuruh kening, aki-aki nyuruh keningnya nenek-nenek. Ya, si pemuda melihat itu, wahai Amirul Mukminin, ya, apakah mencium seorang wanita ketika berpuasa itu hukumnya makruh atau batal? Itu adalah makruh tahrim, makruh yang membatalkan, makruh yang mendekati keharaman, yang bisa menyebabkan rusaknya pahala puasa. Lalu bagaimana aku melihat engkau ketika engkau melihat seorang aki-aki mencium nenek-nenek, tapi engkau tidak mencegahnya? Apa kata saya Umar? Karena aki-aki sama nenek-nenek lebih syahwatin kayak udah ada keinginan. Kalau anak muda mau kasih pekerjaan juga ya, jadi sama. Kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Umurnya mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, maka definisinya adalah bagaimana diri kita ada syahwat atau tidak. Jadi kalau tidak syahwat tidak batal. Apalagi yang sudah SMP, yang sudah SMA, walaupun dulu dengan murid, maka perlu punya wudu. Ya, makanya tetap kalau orang lama ini kalau bersalaman dengan muridnya sudah remaja, maka dia memakai penghalang, sorban, ya, atau dia kata sorban lah ya, sorban. Jadi kalau seumpama yang salimi kita salaman, maka batal wudu. Ya. Karena tetap bukan orang tua darah, Pak. Ya. Karena anak sama orang tua tidak matang. Mengambil dalilnya itulah, ini kan anak kuning, bukan anak kandung. Jadi tetap batal. Ya. Baik. Wasawalul akli di antara perkara yang membatalkan wudu yang nomor 4 adalah hilang akal. La naumun qaib, umakinin makadatahu, bukan dikarenakan duduknya seseorang yang duduknya umakinin lalu tertidur. Ini ada 3 istilah. Yang pertama hilang akal bijununin sebab gila, au igmanin atau epilepsi, ya. Walau ma'atam kini walau halil dikril musama bil istighraq, ataupun walaupun dia dengan tingkah apa tidur, ya, tidurnya seseorang bisa membatalkan wudu selagi tidurnya tidak menetap, ya. Apa ini? Bohongnya ke tempat tidur di ghairi Nabi, kecuali kanjeng Nabi. Jadi kalau mau tidur karena batal itu begini, tekan ke bawah, ya, tekan ke bawah. Tidak kecuali, bentar ya, menjelaskan ini. Illa salah satu kajian awalin kalau masukkan di amalihi dari saya diburi. Illa dijabin wa mislul hasil samin mufriqah, kecuali orang yang kecil sekali, amalnya kurus, amalnya kurus
lurus banget, mau diikat bagaimana deh di sini tetap barat. Tapi kalau ya ini makanya dari untuk orang-orang yang diberikan gampang bakal duduk, ya karena mantap ya. Jadi kalau udah duduk, udah nanap. Ya, jadi tidak khawatir itu terbuka apa itu tadi harusnya. Ya, tidak khawatir. Kalau yang kecil banget, ya, itu bisa batal. Ya. Lalu duduk sambil nyender. Kalau nyendernya kita kagak gerakan yang kiri, tidak batal. Tapi kalau sedikit begini, batal. Ya. Atau tidurnya orang yang disumpel duduk ya, lalu tidurnya tidak dalam keadaan duduk, tetap batal. Disumpel ya akan tentukan bahasanya itu ya, tapi tidurnya dia rebahan, batal. Ya. Karena yang namanya angin itu adalah akan masuk walaupun dalam kelas sedikit pun, bahkan samar sedikit pun. Makanya seseorang ini banyak betul kagak terasa. Makanya kenapa kalau Jumatan kita kagak boleh tidur? Khawatir alasan sebetulnya, khawatir membatalkan daripada guru kita. Itu dalam kaidah. Ya, walaupun di dalam fikih ya, sebetulnya tidur ketika khutbah Jumat itu fakatlah bahwa mau kepala Jumat. Ya, Jumatnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Makanya khutbah Jumat kagak boleh lama. Khutbah itu bukan ceramah agama, apalagi untuk kayak Soekarno, nggak boleh. Khutbah sedikit, kata tadi ringkaskan khutbahmu, lamakan atau lamakan sholat. Ini bedanya. Ya, kita makan khutbahnya singkat, sholatnya juga singkat. Kita sholat lama-lama juga. Masya Allah, biasa. Nah, inilah perkara yang membatalkan hukum. Ada 4 menurut keterangan kitab Sunnah Taufik. Ya. Di dalam kitab yang lain mungkin ada beberapa nanti kitab versinya Sunnah Taufik dulu. Ada 4. Ya. Yang pertama ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Yang kedua menyentuh kemaluan anak ada. Yang ketiga bersentuhan kulit atas nabiya atau seseorang yang bukan mahram. Yang keempat hilangnya akal. Faslun fi ma yujibul istinja wa fi surutihi. Insyaallah selanjutnya tentang bab istinja ya, dengan syarat-syarat istinja. Istinja itu bercebok. Nah, iya istinja bercebok. Apakah nanti kalau ada ayat pada di pipis ini bagaimana caranya? Gede berapa kali, diurutnya berapa kali tuh. Jadi kalau pipis pun diurut Pak, tapi jangan kelamaan urutnya, takutnya pengen keluar. Itu insyaallah nanti akan dibahas. Semoga sehat semua. Amin. Berkah Allah ala bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa Muhammad sayyidina wa tabaraka wa ta'ala bi salatina sabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Tausyidina wa ta'ala wa ta'ala ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma ربنا وجعلنا رحمة اللهم يا رب من مسلم وعظيمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي